Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismi Elviazen, NIM F1C3190118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sinyal biomedis. Sinyal biomedis adalah sinyal yang dihasilkan oleh proses fisiologi dalam tubuh manusia. Klasifikasi sinyal biomedis berdasarkan ciri sinyal. Yang pertama, sinyal deterministik. Sinyal deterministik adalah sinyal yang dapat dijelaskan secara matematis dengan tepat. Misalnya, sinyal sinusoid yang dapat dituliskan bersamaan sehingga dapat diketahui nilai sinyal setiap waktunya. Secara umum terbagi atas tiga. Yang pertama, sinyal periodik, yaitu sinyal yang berulang setiap periode. Yang kedua, sinyal kuasi periodik, yaitu sinyal yang polanya berulang dengan beberapa ketidakteraturan. Contohnya sinyal EKG, di mana sinyalnya berulang tetapi tidak selalu periodik, tapi bergantung pada aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, sinyal transien, yaitu sinyal yang cirinya berubah terhadap waktu. Biasanya sinyal ini ada kondisi perubahan, contohnya sinyal potensial aksi. Yang kedua, sinyal stokastik. Sinyal stokastik adalah sinyal yang dapat didefinisikan dari sifat statistik yang dimiliki. Secara umum terbagi atas sinyal stasioner dan sinyal ergodik. Sinyal stasioner adalah sinyal yang sifatnya tidak berubah terhadap waktu. Bentuk sinyal bisa berubah tetapi sifat atau ciri sinyal tidak berubah. Contoh sinyal alfa pada sinyal EEG. Yang kedua, sinyal ergodik, yaitu sinyal yang sifat statistiknya dapat dihitung sepanjang distribusi waktunya. Artinya, sifat dan cirinya selalu berubah selama waktu pengamatan. Permasalahan dalam pengolahan sinyal biomedis. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu kesulitan mengakses lokasi pengukuran tanpa melukai atau merusak jaringan tubuh. Yang kedua, variasi, yaitu perbedaan nilai-nilai pengukuran biomedis untuk beberapa orang agak berbeda. Yang ketiga, hubungan dan interaksi antar sistem fisiologis, di mana sistem dalam tubuh manusia ada yang saling berkaitan. Yang keempat, interferensi saat akuisisi, di mana instrumen atau prosedur pengukuran sinyal biomedis kadangkala mengubah kondisi keadaan dari sistem. Yang kelima, non-linearitas dan ketidakjelasan sistem yang akan diukur. Hal ini karena pada dasarnya semua sistem biologis bersifat non-linear, sementara sebagian besar pengukuran sinyal biomedis didasarkan pada asumsi bahwa sistem linear. Semua permasalahan harus menjadi pertimbangan dan dipecahkan dalam pengolahan sinyal biomedis agar sinyal yang dihasilkan tidak berubah kandungan informasinya dan dengan tepat mempresentasikan tingkat kesehatan pasien. Proses dasar pengolahan sinyal. Yang pertama, konvolasi, yaitu digunakan untuk menghitung keluaran dari suatu sinyal yang dimasukkan ke dalam suatu sistem linear. Yang kedua, korelasi silang, yaitu ukuran kesamaan dua buah sinyal dalam durasi tertentu. Yang ketiga, transformasi Z, yaitu mengubah sinyal dari domain waktu ke domain Z pada sinyal waktu diskrit. Yang keempat, penfilteran, yaitu menghilangkan komponen sinyal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, sinyal biomedis pada domain waktu. Sifatnya secara alami yaitu FT. Prosesnya normalisasi, filtering, ekstraksi ciri, dan klasifikasi. Analisis domain frekuensi. Setiap sinyal dapat disajikan sebagai kontinuitas gelombang sinus yang memiliki amplitude dan fase yang berbeda. Adapun bagian pengolahan sinyal dalam frekuensi yaitu sinyal diskrit, jendela data, transformasi Fourier waktu singkat, dan estimasi spektrum. Analisis menggunakan transformasi wavelet. Sinyal suara jantung hasil akuisisi dikenai transformasi wavelet dengan menggunakan wavelet menganalisis tipe Moreland. Domain aplikasi biomedis. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, diagnosa. Yang ketiga, pemantauan. Yang keempat, terapi dan kontrol. Yang kelima, evaluasi. Klasifikasi menurut sumber ada 3,
Yang pertama, sinyal bioelektrik dihasilkan oleh sel saraf dan sel otot. Yang kedua, sinyal biomagnetik dihasilkan oleh otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, sinyal biokimia, pengukuran kimia dari jaringan hidup atau sampel yang dianalisis di laboratorium. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.